Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Apa kabar? Saya lihat wajahnya lagi ceria, seru, tapi ada juga kelihatannya yang lagi bengong-bengong. Hari ini tips kita menarik karena saya akan membahas mengenai tips memulai bisnis bagi pemula yang takut rugi. Siapa di sini yang tidak takut rugi? Semuanya orang takut rugi. Bahkan pengusaha hebat pun, pengusaha besar pun, pengusaha yang sudah kawakan pun pasti takut rugi. Jadi bukan hanya pemula yang takut rugi. Nah teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa memulai bisnis yang sudah pasti menguntungkan? Nah ini tips kita akan fokus kepada 3 poin. Poin yang pertama, saya akan membahas mengenai mengapa orang takut rugi. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar kita bisa menghadapi masalah kalau rugi. Nah, poin yang ketiga adalah 5 hal yang bisa Anda lakukan untuk memulai bisnis kalau Anda benar-benar ketakutan banget dengan rugi. Mari kita mulai. Banyak orang frustrasi, bingung, kesel, bahkan penasaran banget. Kok saya mau mulai bisnis nggak bisa? Kenapa? Karena takut rugi. Ketakutan mereka, kekhawatiran mereka bukannya tidak beralasan. Itu benar sekali. Kenapa? 80% bisnis yang dimulai dalam 5 tahun tutup. Kalau berbicara startup itu yang survive cuma 4%. Dan kalau kita mau memulai sebuah bisnis dengan tingkat persaingan yang begitu tinggi, pasti kekhawatiran, ketakutan yang dialami itu udah pasti. Oke? Tapi yang jadi masalah adalah kalau Anda berani bisnis, Anda berani untung, Anda juga harus berani rugi. Dan kalau bisnis itu semuanya pasti untung, semuanya menguntungkan, tidak pernah mengalami kerugian, sebetulnya kita tidak pernah belajar. Kalau bisnis untung terus, berarti Anda tidak mengambil resiko. Ya, bisnis kadang-kadang harus ada sedikit spekulasi. Harus ada sedikit spekulasi, tujuannya supaya Anda berkembang atau bertumbuh. Nah, kenapa orang takut rugi? Karena pengalaman di luar sana, ketika orang memulai bisnis, ketika mereka tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, kerugian itu pasti di depan mata. Jadi kenapa takut rugi? Nomor 1, karena tidak punya skill. Jadi kalau mau mengatasi ketakutan ini, Anda perlu menambah skill. Nah, poin yang kedua yang saya ingin bahas adalah apa makna kerugian? Apa makna kerugian? Gimana cara kita bisa mengatasi kerugian? Saya akan membahas tentang apa itu rugi. Oke? Rugi dasarnya adalah memberi tanpa bisa mendapatkan imbalan. Memberi tanpa bisa mendapatkan sesuatu in return. Oke? Kalau Anda melihat kerugian dari kacamata yang terlalu sempit, contohnya saya rugi uang, saya rugi tenaga, saya rugi waktu. Anda melihat itu hanya dari satu kacamata rugi, sampai kapanpun nggak akan pernah memulai bisnis. Oke? Jadi ada satu tips yang menarik, yaitu karena bisnis pasti untung dan pasti rugi, dan pasti ada mengalami ruginya, kenapa enggak kita di awal bisnis rugi habis-habisan, supaya kita di akhir bisnis bisa untung besar-besaran. Mari kita mulai ya. Gimana caranya supaya kita rugi besar-besaran? Oke, saya sedikit flashback. Oke, saya flashback. Saya mau tanya satu hal. Apa kerugian terbesar yang paling tidak ingin Anda alami? Itu tentukan dulu. Ya, kalau Anda takut kehilangan uang, kalau kerugian yang paling Anda takutkan adalah uang, berarti itu senjata yang harus kita simpan dan jangan sampai Anda pakai uang.
Oke, nggak boleh pakai uang sampai Anda benar-benar yakin pasti untung. Oke, kalau Anda bilang saya paling takut rugi waktu, Anda harus betul-betul hemat waktu sampai Anda yakin Anda tidak akan kehilangan waktu. Kalau Anda takut rugi pertemanan, Anda jangan sampai mengorbankan pertemanan sampai Anda benar-benar bisa menguntungkan. Tapi kebanyakan nggak ada yang takut rugi pertemanan, nggak ada yang takut rugi waktu, nggak ada yang takut rugi tenaga, tapi takut rugi uang. Setuju nggak? Nah, jadi tips pertama, jangan pakai uang Anda sampai Anda benar-benar yakin Anda pasti untung. So, kita pakai kerugian kita untuk hal-hal lainnya. Mendingan saya rugi waktu, mendingan saya rugi tenaga, mendingan saya rugi pikiran, mendingan saya rugi hati, mendingan saya rugi perasaan daripada kerugian uang, betul nggak ya? Jadi gimana caranya memanfaatkan kemauan kita untuk rugi untuk bisa untung? Masuk akal nggak? Bagaimana caranya kita memanfaatkan keberanian kita untuk rugi? Saya nggak apa-apa deh rugi waktu. Anda kalau mau rugi waktu, apa yang mau Anda lakukan untuk bisa membuat bisnis Anda berjalan dengan lebih baik? Saya mau rugi waktu. Saya punya waktu. Saya rugi waktu nggak apa-apa. Apa yang mau saya lakukan? Saya bisa datang ke tempat mentor yang pintar, betul nggak? Saya bisa datang ke orang-orang yang punya kemampuan bisnis, belajar dari dia. Saya rugi waktu, belum tentu dapat keuntungan, tetapi saya punya chance untuk ketemu orang hebat. Itu yang pertama. Yang lain, contoh lain, saya nggak apa-apa lah rugi tenaga. Ya udah, saya sebar brosur aja. Jangan bisnis dulu, jangan keluar duit dulu, sebarin brosur, kan brosur murah sekali. Sebar brosur sampai ada prospek yang mau ketemu saya. Contoh lain, Anda jualan asuransi tanpa modal kecil sekali, betul ya? Anda modal kecil sekali, apa yang mau Anda rugikan? Apa yang mau Anda korbankan? Kalau saya bilang kan rugi berarti berkorban, betul ya? Apa yang siap Anda korbankan? Korban waktu mau nggak? Korban tenaga mau nggak? Korban pikiran mau nggak? Korban perasaan mau nggak? Kalau Anda tidak mau mengorbankan itu, Anda harus mengorbankan uang. Nggak mau korban perasaan, nggak mau korban waktu, nggak mau korban pikiran. Anda harus mengorbankan uang. Anda harus pakai uang untuk membeli waktu, membeli pikiran orang, membeli tenaga orang. Betul nggak sih? Tapi kalau Anda nggak mau kehilangan uang, Anda harus mau mengorbankan hal-hal lain selain uang. Paham ya? Paham ya cara berpikirnya ya? Nah, kalau begitu gimana caranya? Ada 5 poin solusi buat pemula yang takut rugi. Nomor 1, mulailah dengan apa yang sudah ahli Anda miliki. Di mana Anda sudah tahu, Anda sudah yakin, Anda berpengalaman. Kalau Anda adalah orang yang ahli bermain tenis, mulai bisnis dari apa yang Anda sudah ahli. Yang kedua adalah mulailah dengan orang yang sudah pengalaman. Katakan saya tidak punya ilmu perbankan. Gimana caranya saya bisa memiliki ilmu perbankan? Yang ketiga, Anda mulai dari pasar yang Anda kenal. Pasar yang Anda kenal misalnya, Anda tanya nih keluarga, teman, saudara, tetangga. Mereka adalah pasar yang Anda kenal. Anda mulai dari mereka. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bisa Anda layani ke mereka? Apa yang bisa Anda berikan nilai tambah kepada pasar yang sudah Anda kenal? Sehingga Anda tidak perlu mengalami yang namanya kerugian. Mereka pasti support Anda. Yang keempat adalah Anda mulai dari produk yang sedang trending. Ketika Anda melihat produk trending, memulai produk yang sudah trending itu tidak harus mempromosikan dengan lebih agresif. Anda buka lapak aja, es kepal Milo, orang akan datang. Pengen coba es kepal Milo. Waktu trending jualan pulsa, ya buka lapak, jual pulsa, Anda punya kesempatan untuk untung. Ya, jadi produk trending itu sangat-sangat memungkinkan sekali untuk Anda melakukan transformasi mulai sebuah bisnis yang bisa membuat Anda tidak rugi. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan mulai dari hal besar, tapi mulai dari hal kecil. Jangan mulai dari uang besar, mulai dari uang kecil. Jangan mulai dari
ambisi yang terlalu besar, tapi mulailah dari ambisi yang kecil. Teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang pengen memulai bisnis tapi takut rugi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.